Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Chandra. Saya adalah perwakilan dari kelompok 1. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan final project kami yaitu Masker Kain Jaya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Entrepreneur Marketing dengan dosen pengampu Bapak Siswandi Kulipa. Anggota kelompok kami ada Cindy Putri, Nabila Priscila, Raisa Rizkyani, Ananda Siti, dan saya sendiri. Baik, masuk pada slide pertama. Masker Kain Jaya. Executive Summary. Pada saat ini, pandemi COVID-19 yang menyerang berbagai negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia sendiri, sudah banyak dampak yang ditimbulkan. Tidak hanya menyerang kesehatan, tapi virus ini juga berdampak pada ekonomi setiap negara. Pemerintah Indonesia sendiri sudah banyak berupaya dalam penanggulangan virus ini, mulai dari social distancing sampai larangan dalam beraktivitas. Next. Pada slide berikutnya ini, yaitu prospek Masker Kain Jaya. Untuk masa depan adalah dengan melakukan pemasaran secara luas, dengan mengedepankan produk kami. Dengan menggunakan pemasaran secara online melalui Tokopedia, Lazada, dan Shopee, maupun menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Hal ini menjadi peluang yang besar melihat pengguna media sosial yang sudah banyak digunakan dalam masyarakat. Berikutnya. Analisis SWOT Masker Kain Jaya. Untuk di strength-nya, Masker Kain Jaya menawarkan dapat menahan droplet, dapat dicuci, dan harga yang relatif lebih murah. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Baik, selanjutnya weaknesses. Belum bisa dipasarkan ke bidang kesehatan. Kekurangan dari masker kain ini adalah masker ini bisa kita gunakan berbagai segmen pasar, namun tidak untuk mendistribusikannya ke sektor kesehatan yang rentan akan COVID-19. Karena dalam sektor kesehatan sendiri pasti memiliki berbagai standar dalam penggunaan masker untuk dipakai menangani pasien COVID-19. Selanjutnya, opportunity. Potensi pasar yang cukup besar. Setelah mengerjakan pembahasan mengenai potensi pasar, saya dapat melihat bahwa potensi dari penjualan produk masker kain ini cukup besar. Jika kami menggunakan data ada 10.500.000 orang Jakarta, yang mana membutuhkan masker karena setiap orang membutuhkan masker kecuali tenaga medis yang membutuhkan masker dengan standar tinggi. Selanjutnya, threats. Permintaan konsumen yang cepat berubah. Permintaan konsumen yang terus berubah seiring dengan adanya perkembangan, konsumen menginginkan produk dengan kualitas yang bagus namun dengan harga yang murah. 2. Persaingan pasar yang kuat. Adanya persaingan pasar yang cukup besar karena kita menjual secara online dan secara luas yaitu Jabodetabek. Maka sudah jelas pesaing kita dalam menjual masker kain sudah pasti banyak. Selanjutnya ada aspek pemasaran, yaitu next.
yaitu ada segmentasi. Yang pertama ada segmentasi geografis. Kami menjual produk masker kain Jaya hanya di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya, yaitu Jabodetabek. Yang selanjutnya segmentasi demografis. Masker kain Jaya menargetkan pria dan wanita yang sering beraktivitas di luar ruangan. Lalu ada segmentasi perilaku. Masker kain Jaya hadir sebagai masker penunjang kesehatan kerja yang mudah didapat dengan menggunakan media sosial. Yang terakhir, segmentasi psikologi. Akibat pandemi COVID-19 berdampak pada berubahnya perilaku masyarakat, yaitu masyarakat diwajibkan untuk memakai masker selama beraktivitas di luar ruangan. Next. Lalu ada targeting. Masker kain Jaya memiliki target market yang cukup lebar dari range usia 18 tahun hingga 64 tahun, di mana merupakan usia produktif orang bekerja. Lalu masker kain Jaya untuk orang dengan mobilitas tinggi seperti pegawai kantoran, mahasiswa, pegawai pabrik, serta pedagang yang beraktivitas di luar rumah. Selanjutnya ada positioning. Dengan positioning perkantoran serta berbagai tempat bekerja, kami mengharapkan bahwa brand image yang terbentuk pada kain masker Jaya ini ialah masker untuk penunjang bekerja serta mempermudah untuk didapatkan karena kami menghadirkan masker yang mudah diperoleh melalui direct marketing dan bisa menjadi garda terdepan dalam menghalau virus COVID-19. Masker kain Jaya ini dengan slogan kesehatan untuk semua, kami akan memposisikan masker kain Jaya ini sebagai masker penunjang kesehatan. Tentunya kami akan hadir di area perkantoran, sekolah, dan universitas, serta beberapa tempat kerja yang belum memiliki fasilitas masker untuk para karyawan. Selanjutnya ada produk. Yang pertama Dokter Benefit. Pada produk ini efektif mencegah debu dan droplet. Yang kedua ada Aqua produk. Kain terbuat dari polyester, airlock ketebalannya pas, nyaman, tidak membuat telinga menjadi sakit. Yang ketiga ada Augmented Benefits. Garansi 100% uang kembali jika barang tidak sampai dan terdapat produk cacat. Nah, selanjutnya ada promotion. Kami akan menggunakan berbagai platform sosial media untuk memasarkan produk masker kain Jaya ini, di mana sosial media itu berperan sangat besar, terutama pada Facebook, Instagram, yang menjadi media untuk mengkampanyekan penjualan produk masker ini. Selanjutnya ada place. Untuk jalur distribusi, kami menggunakan jasa ojek online jika jarak masih dalam daerah Jabodetabek. Jika di luar Jabodetabek, kami menggunakan jasa pengiriman JNE atau Pos Indonesia. Alasan kami menggunakan ekspedisi ini karena jasa untuk daerah Jabodetabek pastinya menggunakan ojek online seperti Gojek atau Grab, karena mudah untuk diorder dan banyak memberikan diskon di aplikasinya. Hal ini juga menjadi cara kami agar menekan biaya transportasi. Next. Selanjutnya ada price. Harga dari masker kain Jaya terbilang tidak terlalu mahal. Dengan harga Rp10.000 per masker, kami berharap masker ini ke depannya dapat menjangkau target market kami, yaitu kalangan sosial menengah. Namun dengan strategi kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti rumah sakit, serta perkantoran, sehingga kos dapat ditekan dengan harga Rp7.500 per masker. Strategi ini kami terapkan terutama untuk perkantoran dengan menjadi member masker kain Jaya. Dengan menjadi member perusahaan akan mendapatkan keuntungan berupa harga yang lebih murah. Next. Lalu ada penetapan harga, yaitu harga kepemimpinan ialah salah satu bentuk untuk merangsang penjualan dengan mengadakan diskon besar-besaran. Contohnya seperti buy one get one dalam pembelian produk masker kain Jaya melalui aplikasi Shopee. Lalu ada penetapan harga acara khusus untuk menarik lebih banyak pelanggan
penjual akan menentukan harga khusus pada musim tertentu. Contohnya setiap awal tahun atau pertengahan tahun diadakan penurunan harga masker Kain Jaya. Lalu ada diskon psikologis, produk yang akan ditawarkan akan dijual dengan harga yang lebih murah dengan menaikkan harga terlebih dahulu. Contohnya produk masker Kain Jaya seharga Rp7.500 akan dinaikkan terlebih dahulu menjadi Rp10.000. Setelah itu akan didiskon 25% menjadi Rp7.500. Ini akan menjadi harga yang diketahui oleh pembeli. Next. Saluran distribusi yang kami pakai yaitu B2B atau business to business. Kami membeli masker dari tempat memproduksi untuk dijual kembali. Posisi kami dalam bisnis ini yaitu sebagai reseller. Hal ini kami lakukan untuk mengurangi biaya operasional dan dapat mengalokasikan dana operasional untuk melakukan pemasaran yang lebih aktif lagi. Strategi distribusi langsung ini diterapkan dengan cara mengirim produknya ke konsumen secara langsung. Selain itu, kami memilih pendekatan yang lebih modern dengan memanfaatkan platform sosial media dan beberapa marketplace sehingga konsumen dapat membeli secara online. Next. Selanjutnya ada communication mix. Communication mix yang kelompok kami gunakan yaitu direct marketing. Kami akan memanfaatkan sosial media seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Mengingat pada saat ini media sosial dan internet itu sangat banyak kaitannya dengan semua masyarakat. Direct marketing ini akan menciptakan respon langsung sehingga kami akan dapat mengevaluasi bisnis kami. Lalu ada pelaksanaan dan lokasi serta struktur organisasi. Dalam pelaksanaan bisnis Masker Kain Jaya, kami akan melaksanakan bisnis secara online. Kemasan dan bahan masker yang kami gunakan terjamin keamanannya sehingga konsumen tidak perlu khawatir. Lokasi usaha kami terletak di Jalan Setiabudi nomor 22, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta dengan kode pos 12910. Alasan kami membuka usaha di lokasi tersebut karena berada di pusat ibu kota sehingga pendistribusian lebih mudah. Struktur organisasi kami terdiri owner, sales, admin, dan staff delivery. Next. Berikutnya ada pengawasan. Pendahuluan bertujuan untuk mengawasi para karyawan. Konkuren mengarahkan para karyawan dalam bekerja sehingga pekerja dilakukan dengan semestinya. Umpan balik mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Evaluasi pemasaran. Evaluasi akan dilaksanakan setelah menjalankan bisnis dalam jangka waktu 3 bulan awal untuk mengetahui analisis kinerja penjualan dalam memperoleh keuntungan laba. Evaluasi tersebut akan dilakukan oleh seluruh bagian. Demikian video presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Jika ada kekurangan, kalian bisa menuliskannya di komentar. Jika ini menjadi inspirasi, tolong di-share. Jika ini baik, tolong di-like. Terima kasih.